penerangan, dia bersemedi, beribadah kepada Tuhan. Entah kan di zaman batu dia menyendiri, beribadah dan seterusnya. Tetapi kesininya malah dia menyembah kepada batu dan seterusnya. Karena apa? Disangka itu adalah Tuhan. Percaya kepada roh-roh gentayangan, percaya animisme dan dinamisme. Atau bisa jadi zaman yang entah kita tidak tahu utusannya. Ketika mereka beribadah zaman dulu tidak ada penerang, mereka membuat sebuah lampu, dia membakar sebuah api, maksudnya media agar terang, agar ketika dia beribadah berkumpul. Tetapi karena ajarannya tidak terpelihara, malah apinya yang disembah. Lah buktinya ada satu nabi yang mengajarkan menyembah satu Tuhan, dia hidup penuh dengan keajaiban, malah nabinya disembah. Nah ini salah satu contoh aja ada kayak gitu, nabinya malah dituhankan. Nah bisa jadi dari sekian banyak contoh orang yang awalnya itu adalah benar, namun bergeser dari konsep keyakinannya gitu sebenarnya. Ya gitu Bang Anak Rantau, Bang Hanzo. Ada tanggapan Bang Anak Rantau juga boleh, silakan. Itu betul sekali. Ikuti saya, Bang Hanzo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah lancar bismillah. Lanjut bungkus dengan karet tauhid Pak Ustadz Alif. Asyhadu. Nah inilah, itulah yang aku salut di kalian itu. Aku salutnya itu ketika ada orang minta baptis nggak dilayani, bener. Tapi ketika ada orang mau asyhadu, detik itu juga asyhadu gitu. Saya udah baptis tiap hari Bang Hanzo. Tanya Bang Erik di kalian gitu. Baptis tiap hari kita. Jadi ketika ada orang mau masuk Kristen, ya kembali ini contoh langsung. Aja Hanzo, contoh aja misal maaf katakan apa sedikit apa tadi apa ketika disebut tadi Dia delay Ustaz. Ini selalu dia delay. Lu kebiasaan kalau ada Ustaz apa yang ngomong. Dia delay, dia terlambat. Tell me telat mikir. Suara kita itu sampai ke dia itu 5 menit kemudian, jadi kita maklum lah. Ya makanya kita bisa bilang begini, contoh maaf kata ya, ada ajaran Buddhisme, Hinduisme, itu bisa jadi sejarah awalnya itu yang membawa pengajaran itu adalah utusan Tuhan, mengajarkan tentang menyembah Tuhan yang benar. Ini dalam pandangan Muslim loh ya. Itu bisa jadi karena bergesernya Rasulnya sudah tidak ada. Bagaimana kekosongan manusia umat. Nah di situ bisa jadi bergeser pengajaran. Karena di dalam Buddhisme mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang ada kausa prima, ada sang maha dan seterusnya. Di dalam Hindu juga percaya adanya Tuhan. Itu bisa jadi awalnya itu adalah kebenaran versi kami loh ya. Namun karena kekosongan masa kenabian, syariat tidak diteruskan, terjadilah pergeseran. Contoh saja, saya bisa ngambil satu contoh kasus itu adalah bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Ismail alaihissalam itu, Nabi Ismail itu keturunan Nabi Ibrahim. Ketika dia mengajarkan itu mengesahkan Tuhan, dan Tuhan itu tidak ada berhala di sana. Nah, masa kekosongan kenabian, orang itu mulai menggunakan ro'yunya, menggunakan pikirannya sendiri. Oh, ini gambaran, ini orang soleh, ini orang baik. Dihadirkanlah namanya Lata Uzza. Lata Uzza mana itu? Lata itu sebenarnya itu kisahnya awalnya itu orang baik, orang soleh. Orang soleh. Nah, karena dia orang baik dan orang soleh, karena tidak ada konsep pewahyuan, wahyu itu kosong, dibikinlah patungnya, dijadikan berhala, disembah juga. Karena itulah masa kosong kenabian, orang mulai beribadah menggunakan caranya. Ketika masa kosong kenabian, bagaimana sebelumnya dakwahnya Nabi Ismail ada tata cara beribadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Masa kosong kenabian, orang mulai seenaknya menggunakan pikirannya. Kita menghadap Tuhan, kita harus mengosongkan diri, kosongkan semuanya, kan gitu ya. Hindari semua sifat jasmani, sifat pakaian. Akhirnya apa? Dia lucuti semua pakaiannya. Orang musyrik dulu tawaf dengan cara telanjang. Tujuannya apa? Dia meninggalkan keduniawian, itu mengikuti keinginannya sendiri, tidak sesuai dengan kaidah yang diwahyukan. Hanya
dianggap baik melalui pikirannya, padahal itu salah. Makanya datang lagi Nabi, lalu Nabi mengajarkan kebenaran dan seterusnya, dikembalikan lagi ajarannya yang benar. Nah itu seperti itu sebenarnya Hanzo. Oh, kalau saya pamit turun kayaknya. Pamit Mau turun kemana dulu Bang ya. Anak Rantau? Ada kegiatan sedikit. Oh baru. Goyang gimana Tapi goyang? nanti saya naik Goyang. lagi ya. Ada Oh, iya. kegiatan. Oval. Yang itu Oh, bertawaf. kenapa? Tema ini nggak ada bahan Telanjang. buat asumsi. Enggak. Yang tawaf itu bener ya, ada ya cerita itu ya, yang Ada yang orang telanjang lalu itu emang ada, benar. dinikahi sama baginda ya. Hah? Maksudnya gimana sih? Itu yang wanita tawafnya nggak pakai baju. Itu kan Gimana? jadi salah satu istrinya bukan sih? Masa? Bukan ya? Loh, Atau apa salah baca? Tawaf telanjang itu masa kekosongan kenabian, zaman jahiliyah namanya. Jadi di dalam kisah Islam itu Bang Hanzo, ada yang masa namanya masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa kekosongan kenabian sebelum Nabi Muhammad datang. Ketika orang yang di situ berpegang teguh kepada prinsip menuhankan Tuhan dan tidak menjadikan berhala sebagai Tuhan, dia orangnya dikatakan sebagai orang yang lurus. Tetapi dia mulai mulai seenaknya beribadah dengan pemikirannya sendiri, itu namanya masa jahiliyah, dia mengikuti keinginannya. Contoh, makanya berhala hadir ke tanah Arab itu dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Dia membawa berhala di Ka'bah sana, sehingga tadinya berhala itu ada 360-an berhala di Ka'bah itu. Tujuannya apa? Yaitu dulunya dari ajaran Nabi Ismail itu sudah ada tentang menyembah Tuhan yang benar, itu ada. Tetapi masa kosong kenabian, orang sudah mulai mungkin caranya begini, itu mulai berpikir seenaknya gitu loh. Makanya dihadirkan berhala. Begitu juga cara tawaf. Nah, zaman jahiliyah itu bukan berarti zaman kebodohan, artinya bodoh seperti kata jahlun. Itu bukan berarti juga bodoh secara orang itu idiot, bukan. Tetapi bagaimana orang itu mulai seenaknya dalam beribadah, kan gitu. Contoh ibadah yaitu tadi tawaf dengan telanjang. Bagaimana orang di situ kebodohan seperti itu, melihat anak-anak perempuan itu merasa merepotkan, tidak diuntukkan, makanya pada dibunuh wanita, bayi-bayi perempuan, seenak-enaknya orang berhubungan dan seterusnya. Itulah masa kebodohan. Kayak gitu Hanzo. Nah, ingat nubuat Yesus. Nah, kembali sekarang biar kamu kerja Hanzo. Siap-siap ya. Yesus tuh berpesan begini. Ketika Yesus banyak mengatakan, karena gini Bang, di dalam literatur Islam itu percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan terakhir untuk kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada lagi nabi di kalangan Bani Israel, karena mereka itu sudah begitu keji dan ininya. Di dalam Al-Quran dijelaskan mereka itu ketika datang Rasul, sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh, dan mereka suka membunuh. Dan Nabi Isa alaihissalam bukan yang termasuk yang dibunuh, tapi yang diselamatkan. Nah sekarang begini, ada pembahasan yang menarik yang pernah kita bahas. Ketika Yesus adalah nabi terakhir di tanah Israel, Yesus itu banyak mengatakan, misal Yohanes 4:21 dia katakan, kita akan menyembah Allah bukan lagi di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Satu, kemana kerajaan Allah akan dipindahkan, kan gitu. Kedua, Matius 21:43 kata Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang perlu digali dan dicari tahu. Kata Yesus, kerajaan Allah itu akan diambil dari tanah Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah,
di dalam nubuatannya sebelum Yesus, kitab Kejadian dikabarkan Kejadian 17:20 kepada keturunan Nabi Ismail Tuhan memberkatinya dan dia dan Elohim akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, apakah nubuatan dari Kejadian 17 itu disambut oleh Yesus? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Pertanyaannya, kemana itu yang diambil dari Yerusalem? Diberikan kemana? Silahkan tidak dijawab. Romawi, Ustaz. Romawi. Kok bangsa tidak bersunat diberi kerajaan dari Elohim? Masuk rumah bait Allah aja najis nggak boleh. Nggak mungkin. Kerjaan kerja jawab. Mereka Ya, itu kan malas mikir, Ustaz. Malas mereka berpikir. Memang sudah kan seperti itu nggak doktrinnya. nyambung ke situ, Ustaz. Kayaknya nggak Oke, nyambung. Bang. Nyambung loh Bang Hanzo. Saya boleh nggak nyambung? Coba baca di Kejadian 49:10 itu. Itu sama narasinya dengan Matius 21:43 yang dibacakan Ustaz Alif tadi. Sama itu. Itulah nubuatan itu. Kepada siapa? Kepada siapa tongkat kerajaan itu diberikan setelah Yesus itu terangkat ke langit? Kepada siapa? Pada siapa? Ya, dari Kejadian 17 itu yang sudah dibacakan Ustaz Albi tadi, bahwasanya Tuhan menjanjikan keturunan Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa besar di mana mereka akan memimpin suatu negara, suatu negeri, bahkan dunia sekalipun. Ya. Kedua, keturunannya siapa tuh? Antara Ishak dan Ismail. Jelas Bang dikatakan di situ Kejadian 17. Itu nggak bisa disangka lagi sebenarnya. Itu kan Israel nubuatannya. Kan Israel udah jadi Israel bangsa udah besar. dari garis keturunan Ishak. Sudah selesai di situ. Maka tadi Ustaz Ali bernarasi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Yakub. Selesai di situ. Karena Allah tahu, karena mereka ini tegar tengkuk. Setiap nabi yang diutus kepada mereka dibunuh. Setiap para nabi yang diutus kepada mereka selalu dibunuh, disangkal, Tuhannya aja dibunuh, dibunuh, ditolak Tuhannya. keberadaannya. Selesai di situ. Nah, lalu ajaran-ajarannya ini tidak ada yang menyambung lidahnya, tidak ada lagi. Selesai di situ. Enggak, karena mana kalau selesai berarti nggak ada buktinya adanya TikTok ini nama Yesus. Karena tiap Tuhan hari begini Bang, karena Tuhan hanya diperkenalkan kepada Bani Israel. Brewok. Nah, gimana? Kan tadi ayatnya kata Yesus akan diambil darimu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Iya. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Langsung Diambil kalau dari tanah Israel, itu kata Yesus. Mau kau siapa bantah itu? Yesus? Menurut Ustadz Alif siapa? Diberikan ke siapa? Nah, makanya saya nanya, Arab. sebelum ke Islam nanti dibilang cocokologi, saya tanya dulu. Nah, iya, langsung nggak apa-apa. Mana yang menggenapi ucapan Yesus ini? Loh, enggak, Anda sebagai Kristen, saya tanya, yang menggenapi ucapan Yesus ini siapa? Yang menggenapi itu kan Diambil dari tanah Israel, diberikan kepada suatu bangsa. Maksudnya gimana tuh Hanzo? Enggak ada jawaban. Mau dikasih ke Yunani, enak aja. Bangsa berkulup. Ya nggak nyambung lah. Kok bilang nggak nyambung dari Yunani bagaimana Pak? Ya nggak nyambung, itu nggak nyambung karena menurut kami, menurut Islam, Nabi Isa ini yang menyatakan hal tersebut, bahwasanya tongkat kerajaan itu akan berpindah tangan kepada bangsa lain, itu akan diambil. tapi memang Vatikan Roma Nah, kan di jadi- sana. Masalahnya apakah mereka
mereka ini keturunannya Abraham? Saya tanya. Turunan Abraham ada. Nggak masuk Penegasannya itu di Kejadian nubuatan. 17. Romawi itu nggak masuk nubuatan, yang jadi malah bangsa penjajah kok dinubuatkan sebagai gimana sih kau ini pembunuh Yesus mau dibela, masa udahlah nggak usah disebut itu nggak masuk target. Jangan malu bro. Jangan malu bro. Pusat kekristenan pertama kali Jangan gimana? malu. Itu Ayo. kisah nyata bro. Pusat kekristenan pertama. Gini Bang, apa? Anda mau Bang Kenzo, Bang Hanjo. Suara saya nyampe nanti kan 5 menit yang akan datang Bang ya. Sebelum nyampe 5 menit yang akan datang, saya bicara dulu sekarang. Mudah-mudahan jadi 3 menit ya. Itu nubuatan itu Bang. Nubuatan itu dari mana sih sebenarnya Bang? Nubuat itu dari Elohim. Kok cuma apakah waktu nubuatan itu dibikin Yesusnya udah ada belum Bang? Kan Yesus Tuhan nih. Waktu nubuatan itu dibuat, Yesus ada nggak? Ada dong. Itu aja sih Bang. Nanti kita lanjutkan kembali. Kalau udah 5 menit yang akan datang, silakan Bang. Delay ini bener suaranya. Itu yang berkata Yesus. Kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah itu pertanyaannya Imro. Nah, bangsa mana itu? Bangsa mana gitu. Kalau Bang Alif sebenarnya udah tahu, cuma nggak mau jawab gitu. Jadi biar apa yang Iya, jawab. kalau Bang Alif jawabnya bangsa Arab. Kok tahu? Kok bisa tahu ngomong kayak gitu, Bang Alif? Karena kan udah bilang tadi keturunan Ismail 12 raja itu tadi. Coba. Oh gitu ya. Jadi yakin ya Arab ya? Nah, udah berarti Itu benar menurut- dong kalau gitu. Kalau terus buahnya apa buahnya? Coba. Buahnya ya ini ajaran Islam kan? Buah kerajaan lah menegakkan firman Tuhan. Nah, mari kita beberapa ayat yang merujuk ke sana ya. Sisa-sisa kebenaran di dalam Bible. Itu pertama perkataan Yesus. Kedua, Di dalam Bible beri kebenaran Iyalah. kamu di Al-Quran. Jangan terus di kami. Kalau di kami kan, aduh, saya pun pusing. Kenapa kalian ini kalau berbahas kan tetap diambil di Bible, tapi tidak ambil di Al-Quran. Seperti tidak. Betul saudara. Kita jelaskan itu jangan ambil di Bible. Kalau saudara jelaskan contoh seperti yang tadi Pak Brek ini jelaskan diambil dari Alkitab, Bible, terus Pak Cinta ini kan ambil dari Al-Quran ya, begitu baru fair. Kalau semua diambil ini dari Al-Quran betul. kan enggak. Tadi Kalau sudah semua kita diambil jelaskan. Dengarkan tidak? Semua diambil dari Bukan. Al-Quran itu. Dengerin. Bible. Bagaimana? Berarti di Bible itu saudara percaya? Bukan percaya sama Al-Quran. Nah, Ada ini nyambung dong ngobrol sama saya, nyambung. Dengerin. Saya tanya ucapan-ucapan Yesus, nanti ucapan Nabi Musa itu yang menggenapi itu siapa? Saya tanya pembuktiannya. Contoh Matius 21:43. Siapa yang Kata Yesus, Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, diberikan kepada suatu bangsa. Saya tanya, tadi saya nggak mau jawab. Takutnya nanti dibilang cocokologi pula umat Islam. Saya kasih dulu ke Anda. Coba kepada siapa kata Yesus diambil dari Israel, dari Bani Israel, diberikan kepada suatu bangsa. Kepada siapa itu? Pertanyaan saya nggak ada jawaban dari tadi. Ya saya ambil jawabannya. Oh begitu. Kalau saya kepada Yunani, Pak. Ini lebih delay dari Bang Imrus ini. Iya, kepada Yunani. Silakan. Iya, kalau Anda mau klaim di mana ya silahkan. Kepada Yunani Sebentar. Bang Alif badannya. Kalau mau bantah. Emang Yunani itu keturunan dari Abraham? Emang dia bangsa bersunat?
Kacau kali kau Nah, ini. oke. Kamu tentang bersunat. Emang bersunat itu, bangsa bersunat itu bukan istiadat. Silahkan. Istiadat di dalam kitabnya Yahudi. Enggak, sebentar gini, sebelum ke masalah lebih jauh poinnya, di mana dalilnya kepada bangsa Yunani itu di mana? Kok malah Iya, pantesan konsep Bang- ketuhanannya dari Yunani, Dengar Kak. ada anak Iya, teos Pak. dari Yunani. Dengar kan tidak Pak, di situ juga tidak tertulis tentang Arab, di situ tidak tertulis tentang Yunani dalam satu bangsa. Nah, kalau siapa mau klaim, kalau Pak mau klaim Arab, ya silahkan, saya nggak dilarang kok. Kan tadi udah aku bilang. Nih ya, bangsa yang tidak bersunat dikatakan di kitabnya Yahudi, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Itu yang tidak bersunat itu najis. Pemakan babi itu mana ada Tuhan menubuatkan sama pemakan babi yang tidak bersunat, ngarang. Oke, Mari saya kita bertanya. buktikan. Banyak ya. Yeskiel 4:47 juga dijelaskan bahwa najis orang yang tidak bersunat. Iya, Enggak, sebentar, kita sedang menggali, Bang. Jangan memperkeruh. Enggak. Iya, makanya kita buktikan. Kita buktikan Anda tadi katakan tidak ada kepada bangsa Arab. Kan gitu. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Ya, pelan-pelan, oke? Saya bukan bilang tidak kepada bangsa Arab. Tapi kalau kamu mau klaim untuk itu, ya silahkan. Saya bukan begitu. Keperkataan saya begitu. Karena di situ Ya, Anda memang akan mempersilahkan karena Anda apalah daya. Mau ngomong karena di apa? situ tidak tertulis. Karena nggak punya pembelaan. Dengar kan tidak saudara? Karena Nah, di situ tidak tertulis kepada makanya bangsa ini mau mana. saya buktikan. Iya, makanya Oke, kita oke, kupas, oke, bro. Kita kupas di sini. Apakah Kita bangsa kupas. Romawi dan bangsa Arab ini? Kita objektif. Iya, sebentar Ustaz, izin. Apakah bangsa Romawi di antara kedua bangsa ini yang mana yang mengajarkan satu Tuhan? Ayo. Satu Tuhan bro, kita. Iya. Kita satu Tuhan. Oke. Kita. Satu Tuhan Lalu adalah lalu yang Romawi disebutkan itu oleh satu Yesus Tuhan. di Yohanes nomor 16. Yohanes 16 nomor 12 sampai 15. Roh kebenaran itu siapa dari bangsa Romawi? Oke, roh kebenaran itu Roh Kudus, Bos. Roh Kudus sudah ada sejak awal, sejak Yesus dilahirkan sudah ada Roh Kudus. Iya, iyalah yang saya bilang. Syaratnya Roh dia harus kebenaran pergi itu terlebih adalah dahulu Roh baru dia Kudus. datang. Seorang Yohanes 16 nomor 7, syarat kedatangan orang ini haruslah aku pergi terlebih dahulu dari muka bumi baru dia muncul. Kalau selagi aku masih ada dia tidak akan datang. Saudara, saya kan tadi saya sudah bilang, saudara mau Oke. klaim siapa Lanjut, ya Ustaz. silahkan, saya mau dengar. Kan saya tadi bilang begini. Kita lanjut ya. Nah, kita kupas Dengerin, kok. dengerin, Silakan. dengerin, Bang Ana. Kita, kita bukti-buktikan gini. Saya sedang tidak mengemis ya. Saya sebenarnya, tapi ketika Anda punya data akurat, fakta dan sebagainya, itu akan menarik. Tapi saya rasa di sini data yang akan saya paparkan, Anda cuma bilang pasrah nanti. Nah, satu lagi, bagaimana kelengkapannya dari yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Yesus? Nih, saya sampaikan satu ayat lagi. Bagaimana arahnya ke sana? Anda saat ini ada Bible di sana, silahkan buka, saya yang bacakan. Ulangan 33 nomor 2. Berkatalah ia, Tuhan Elohim datang dari Sinai. Nah, ini datang dari Sinai ini merujuk kepada Nabi Musa dan terbit kepada mereka dari Sir. Dari Sir ini merujuk kepada Yesus.
Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Bahkan di sini terjemahan puluhan ribu itu terjemahan lama, ada yang mengatakan 10.000 orang kudus. Artinya orang yang bersih, orang yang memeluk agama yang benar. Pertanyaan saya dengarkan, ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Nah, Arab. di mana pegunungan Paran ini? Di Arab, Ustaz, bukan di Romawi. Lanjut. Pokoknya klaim saja sendiri, klaim untuk klaim sendiri. Oh, Tela yang jawab, suruh Klaim jujur. untuk sendiri. Dari Kenapa saya sudah ya? tidak apa, saya dengar saja. Loh, makanya Dengar kan tidak saudara? Kalau kalian loh, klaim kok saya itu dengar yang saja? tertulis, dengar Saya kan tidak? tanya sama Kalau Anda. kalian klaim itu yang tertulis di ulangan itu. Anda ini gimana sih yang diajak tertulis mikirnya? di ulangan 31 itu ayat 1 sampai 9 itu yang nabi terakhir cuma satu saja. Nah, itu yang saya inginkan. Kalau kalian klaim ya silahkan. Tapi Ulangan 33 Pak Ule. iya, Dengerin kenapa? Pak, Terus ulangan di ulangan 33 Iya. pasti gini loh. di ulangan ke-31 Dengerin, sudah dengerin berkata makanya. kepada Musa bahwa salah satu. Nah, terus yang lain bilang ini nabi terakhir yang ini kan yang saya menunggukan. Silahkan. Loh, makanya saya tanya di sini. Ada Yesus. Lalu berikutnya, ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Api ini diartikan sebagai apa? Hukum dari Tuhan itu. Dia membawa hukum yang benar bersama puluhan ribu. Ada terjemahan mengatakan 10.000. Pertanyaan saya, dari Gunung Paran ini di mana? Jawab dong, jangan terserah Anda. Iya, satu. Karena mau keluar dari Mesir, di Arab pun boleh, di Mesir pun boleh, tapi yang ditetapkan di Mesir, Pak, bukan di Arab. Silahkan. Jawabannya pendek-pendek. Silahkan, kalau Ke kamu Mesir? mau silahkan. Siapa yang di Mesir? Hah? Siapa nanti Karena pribadinya itu yang tentang memenuhi ini? Yang di dengarkan Mesir tidak? siapa? Tentang dengarkan tidak? Tentang yang dia mau keluar dari Mesir. Dia mau membentuk satu kota. Itu coba kau bacakan, dengarkan tidak? Kamu bacakan dari 31, Bro. Astagfirullahaladzim. Jangan kau bacakan satu ayat supaya iya kan kita bacakan semua kok. Supaya kita tahu. Bersinar dari Supaya pegunungan Paran. supaya kita- Nih ya, Paran ini Supaya adalah kita nama di tanah Arab yang merujuk kepada kota Mekah. Itu banyak literatur yang menjelaskan bahwa kata Paran itu adalah nama dari Mekah. Kata Paran itu merupakan tanah bahasa Arabnya itu Paran yang berarti dua pengungsi. Pak, Tampaknya di tempat tersebut itu kalau kita baca literatur itu adalah nanti merujuk bagaimana Hagar dan Ismail berada di sana. Pak, Paran Janganlah itu ada Semenanjung dikarang-karang. Paran itu Dengarkan ada di tidak, Semenanjung saudara? Sinai, bukan di Mekah. Iya, saya itu Paran- di Sinai Paran ada di itu dia. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai Itu- bukan di Arab. Hei, Itu Salah yang saya itu. bilang. Betul, Kalian Kristen ya, kalau Rafael. kamu mau klaim di Arab silahkan. Salah Saya kan itu. tidak mau itu apa. Tidak mungkin di Mekah lagi. Itu salah. Mana datanya? Itu Tidak ada. yang saya bilang. Saya nggak sebut itu salah satu itu. Saya kan mau Oke. mendengar mereka itu mau klaimnya di mana Sinai itu di mana
di Arab silahkan. Semenanjung Kan tadi Sinai. saya, Tidak ada di Mekah. Semenanjung. Itu yang benar. Di dalam Paran. Oke, kita Ya, buka, Paran itu di semenanjung buka Sinai. dalilnya ya. Kita buka dalilnya ya. Dalam kitab Yesaya mengatakan ini menjawab pernyataan Ustaz Alif. Ya, Dan silakan, Tuhan Bang telah Dewo. berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, udah gugur kan Tat, dengan ayat ini? Apa? Kamu mau kemana? Mau ke Yesaya berapa? Yesaya 29. Iya. Maka sesungguhnya Ya itu- jangan sepenggal situ lah. Dari sebelumnya. dari Kenapa sebelumnya. Anda mencari sesuatu yang salahnya? Salah Anda. Makanya saya tadi mengatakan, nah, Loh, ini Anda ini perikopnya lucu. bangsa yang buta. Justru ketika kitab yang termaterai itu disuruh membaca, apa jawabannya? Jawabannya apa? Sekarang kitab yang dihafalkan tuh siapa, Tat? Loh, kitab yang termaterai itu ketika diberikan disuruh baca, apa jawabannya di situ? Dia diberikan kitab yang termaterai. Iya, Anda nggak bisa menambah baca. menguatkan lagi Dan, ini. oke, kita baca sebelumnya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Loh, siapa itu nubuatannya? Nggak tahu. Ya siapa yang memenuhi itu? Nah, ya tahulah kita. Gimana sih? Kitabnya itu termaterai Bang Hanzo. termeterai lagi. Makanya Zaman ayat dulu itu ke-13 tidak ada mengatakan, termeterai, bro. Nah itu bahasa kitabmu kok gimana sih? Kitabmu yang termaterai baca Yesaya 29 itu. Parah bener. maka sebab itu Emang zaman dulu sesungguhnya emang nggak ada aku perangko. Anda akan benar nggak ada melakukan- perangko dulu Dengar, nggak ada dengar. materai. ini poinnya 14. Setelah mengatakan itu kan, maka sesungguhnya aku melakukan hal ajaib. Apa itu? Hikmat atau Pertama kepandaian gini loh. orang-orangnya akan hilang. Kearifan dan kebijaksanaannya Yang sedang dibahas akan itu bersembunyi. fokus pembahasan tadi minta pembuktian di Gunung Paran itu siapa yang datang. Anda malah bawanya ke kasus kitab yang termaterai. Ya, itu beda lagi pembahasan. Ini belum mematahkan terjawab. itu, sudah patah Ya sudahlah, kalau oke. Memang hanya ada satu nabi. Ini yang fakta yang tidak bisa dibantahkan. Ada satu nabi yang datang dari tanah Arab, dan dia ketika menaklukkan kota Mekah membawa hukum Tuhan sebagai api yang menyala bersama 10.000 pasukan orang kudus menaklukkan kota Makkah yang disebut Fathul Makkah. Hanya Terus, satu lem di nabi Mekah yang terus. memenuhi. Bukan di Lah, Tanjung. makanya bukan saya di tanya ke Tanjung. Anda. Terus Coba yang lemnya memenuhi di Mekah nubuatannya terus. siapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya tanya nggak punya jawaban. Giliran saya jelaskan, ada satu nabi yang datang menaklukkan kota Makkah bersama 10.000 orang. Disebutnya sebagai kaum Muhajirin dan kaum Ansor di situ. Dia menaklukkan kota Makkah dan dia menegakkan hukum Tuhan. Tapi Paran Nabi bukan dari Muhammad Mekah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar kan tidak? Kan bukan di Arab, kan Paran itu di di pegunungan Tanjung. Sinai. Kan? Iya, di pegunungan Sinai kan. Semenanjung Sinai bukan kan. di Arab. Iya. Muhammad dari Arab, bukan di Mekah. Paran Iya. mana ada di Arab? Nggak Di ada itu, situ, Bang. di situ mau klaim lagi mereka itu yang saya bingung lagi.
Tidak ada datanya. Tidak apalah Bang Pak. Boleh izin 5 menit sebelum suara saya nyampe, boleh? Dengerin ya. Mohon izin. Nih, Mungkin sama kata-katanya. Saya kasih tahu. Tapi berbeda. Waduh. Apa merah nggak nih? Ya. Nama Ustadz Alif semakin jelas ya. Kata-kata kafir itu benar-benar ya, benar-benar menutup, jelas-jelas udah disampaikan tadi. Jelas, tapi masih gimana? ketutup aja. Jadi Jelas. emang nggak salah, udah benar udah pas, udah Jelas tepat gimana? sekali. Lanjut Ustadz. Cuma itu Di aja sih. Gunung Sinai Tanjung. Semenanjung Kamu- Sinai bukan di Mekah, Ah, iya. Pak. Ya. Iya. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai bukan di Mekah. Sekarang kalian mau klaim di Oh. Mekah, silakan. Nah, Muhammad datang dari Arab, dari Mekah. Kamu Kan tak dari sama. Arab, dari Mekah, tidak sambung kan? Kejadian 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. nah itu Ismail itu. Ya, jika Ismail tinggal di Mekah, apa perlunya Hagar sang ibu harus pergi jauh-jauh ke Mesir untuk mencari istri bagi Ismail? Perjalanan sangat jauh. Hah? Kok ke Mesir lagi sih? Iya kan? Memang di Ah, Mekah. dari Mekah ke Jeddah jaraknya sekitar 90 km. Dari Jeddah harus naik kapal menyeberang laut Ya, sebar memang sekitar jauh. 200. Udah. Mari kita makanya Semenanjung lihat. Sinai bukan di Mekah. Paran ada di Semenanjung Sinai, tapi bukan di Mekah. Begitu. Nah sekarang di sini, sekarang gini, yang akan ada air di sana, air jam-jam itu di mana adanya coba? Selain di Mekah. Itu kan dari versi Quran di sana, tapi dalam versi Taurat tidak seperti itu. Beda. Pemahamannya beda, kisahnya berbeda. Ya Allah. Kisah Ismail dalam Tunggu dulu. Kitab Al-Quran sama Taurat yang datang pertamanya mana? Loh, kok malah gitu lagi? Kok kamu klaim-klaimnya begitu sih? Itu pun saya bingung. Itu saya dari tadi aku dengar saja karena ya nyaman ku dengar ya. Nih ya, kita lihat nih data. Aduh, saya bantu bacakan ya. Paran itu sebenarnya gini loh. Kita baca ya. Aduh, susah kali ini sambil dicas. Di mana ya kita mulainya? Nih. Sebenarnya Paran itu bukan dia di Mesir, tetapi asal Hagar itu dari Mesir. Gitu loh, itu dijelaskannya. Paran ini disebut dalam bahasa Ibrani nih dan seterusnya. Midbal Paran bahasa Inggris dan seterusnya. Kadang-kadang juga disebut Faran atau Paran adalah lokasi yang disebutkan di dalam Alkitab Ibrani, merupakan salah satu tempat di mana orang-orang Israel menghabiskan sebagian waktu mereka ketika mengembara selama 40 tahun setelah keluar dari Mesir. Bukan di Mesir, tetapi keluar dari Mesir. Paham nggak di sini? Saya Dan juga paham tempat dan kediaman akan- oke. Ismail. Dalam Dengarkan tradisi Arab sering juga disebut daerah Hijaz. Hijaz itu di mana? Di Mekah. Dengarkan tidak? Akan keluar dari Mesir. Oke, saya akan di situ akan tertulis di dekat keluaran Pak juga itu di ulangannya dia akan sambung keluaran pergi Keluar dari Mesir mengembara. Nah, keluaran dari Mesir untuk pindah pergi mana ke kota akan dibuatkan dari mana? Yerusalem. Supaya kamu Kok tahu. Yerusalem mah pulang kampung, Miun ini mengembara. Dasar gua cubit juga pakai tang ini orang. Dengarkan tidak saudara? Kau baca bagus-bagus itu tentang capek pula perang aku. melawan raja-rajanya, saudara. Bukan membawa pergi Arab.
Kalau kamu bilang di Capek Mesir, juga lama-lama ini orang ngomong. di Mesir, oke, saya masih ikut kok. Masih itu kan Ya sudah, padan. kalau masih ikut ngapain dibikin lambat? Orang dia bilang mengembara keluar dari Mesir, kau bilang ke Yerusalem. Yerusalem itu ya pulang kampung lah. Gimana sih? Dengarkan tidak? Coba kamu bacakan dari yang dia bacakan itu ayatnya, yang dari itu ayat itu kamu bacakan di ulangan 31-nya. Nah, itu akan menuju itu tempat. Kita jangan itu apa kan Capek tertulis saya di ngomonginnya. situ. Ganti topik. Iya Pak, saya bukan. Udah Bang Wan, bukan bongkar apa aja ya. Bang Wan, udah biar kabur nih orang. Gas aja, gas lah. Oke lah. Ini fakta dan data. Gini ya. Jangan rukat kalian itu. Gini aja loh, Mau gini klaim- aja. mau klaim Fakta apa dan ya? data, Faran Klaim ke itu apa merujuk ya? kepada Mekah. Itu yang Kamu tidak bisa klaim- dibantah. dengar- Memang kecuali Kristen itu memang nolak. Dengarkan tidak? Kamu klaim nikah dari mana? Sedangkan di Semenanjung. Semenanjung sama Mekah itu Apa? berapa jauhnya? Kok kamu klaim? Semenanjung apa sih? Menanjung Arab kali. Coba saya minta Anda kasih data Paran itu di mana? Kasih data ke Semenanjung Arab ya, mau pergi Arab. Oke, silahkan saya. Itu Paran apa? itu di mana Saya- coba? Paran itu di Mesir, Semenanjung. Paran, saya kasih tahu sekali lagi, di dalam bahasa Arab Nah. itu disebutnya disebut sebagai Hijaz. Hijaz, kalau Anda tahu Hijaz itu di Mekah, Bang. Silahkan kalau kamu mau klaim pergi mana. Nah, sekarang saya minta Anda carikan data Paran itu di Mesir, di mana datanya? Kalau kamu mau klaim di Arab ya silahkan. Arabnya berapa jauh sama itu? Mesir. Loh, memang iya. Nah, Di berapa dalam kitab jauhnya? Anda dikatakan nih, saya kasih tahu nih, saya kasih tahu, dengerin. Di dalam kitab saya lagi itu kitab Taurat, berarti kita Nih. semua umum loh. Bukan kitab Nih, saya nih, lagi ya. nih, satu lagi datanya nih. Itu Nih, ini mengenai Hagar ya. Nih, Anda baca. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah ibaratkan sebagai Gunung Sinai. Gunung Sinai maksudnya gambaran ibaratkan sebagai Gunung Sinai di tanah. Dengarkan tidak? Gunung Sinai itu kalian bacakan, dengarkan tidak? Sebelum itu 31 itu Diibaratkan ini adalah suatu kiasan. Saya bagi kalian saja lah. Udah. Saya Lah, tidak mau. ini data, Ten, Tidak. data. Kamu bilang di Arab ya. Data. Tidak. Nih, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Jadi Hagar itu di tanah Arab. Nah, Paran, Anda cari peta, Dengarkan buka tidak? di mana-mana. Dengarkan Tadi saya tidak? sudah buka. Kan? Berarti Udah capek saya. kok capek kan kita menurut yang tertulis di keluaran itu Pak. Lah, Ulangan iya, saya keluaran. ngikutin yang tertulis. Iya Pak. Ya udah, Loh, ini aja kembali ke Anda topik coba aja. Jadi, sanggah. Di Gunung Sinai itu Pak, itu kematian kamu lihat siapa yang akan mati di situ, Yusuf itu. ya udah gini aja. Jadi setelah Innalillahi. itu Ini Yesus orang mengatakan benar-benar tongkat loadingnya itu akan Ah, diambil. begini. Itu kok kamu bilang itu apa dicontoh? Kok bingung ya? Ingat, ini kiasan. Hagar itu dikiaskan Gunung Sinainya di tanah Arab. Kuceluk.
Ya, ya, ambil saja bang, ambil saja. Amin. Ambil saja saya bagi kau. Iyalah supaya kita jangan ribut lagi. Ambil kan, udah kan. Pak Tutup Jordan, poin. selamat malam Pak Jordan. Tutup poin. Ya, jadi Terpaksa tongkat itu kemana? begitu dong. Tongkat itu siapa yang ambil alih? Bagaimana? Kamu Tongkat Jangan kerajaan itu amin-amin siapa yang dong. ambil alih, Bang? Ayo. Terpaksanya bagaimana? Kamu bacakan itu terpaksanya bagaimana Pak Amir? Parang itu di mana? Di Arab silahkan. Kamu mau bawa ke Arab silahkan. Kalau kalian klaim ya silahkanlah. Saya pun tidak mau memaksakan. Silahkan. Bukan klaim Pak, Dari tadi saya kalian ya, sudah kasih silakan. data. Kalau paran itu di tanah Arab, Bapak ke. Ya Allah, Gusti ampunilah hamba. Saya Itu tuh disebutnya baru dengar, Hijaz ya. di Mekah. Iya, saya bagi. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo Pak Iya, Jordan. saya bagi saja ya Pak Amir. Kau ambil saja. Aku tunjukin data tapi nggak bisa open cam, gimana caranya ya? Oh, nggak bisa open cam. Coba aku undang buka buat data. Ah, itu udah undangannya. Undangannya ke udah Oh, kita kalau mantap. bisa open cam. Mantap. Ya, mantap sudah. Udah bisa open, Pak Bapak Jordan. kalau nggak bisa open cam, Bapak ke SPBU terdekat, Pak. Pak Amir. Kalau Bapak nggak bisa open cam, ke SPBU terdekat ya. Itu aja sih. Kau ngomong Ya, terus. bentar Pak Jordan, saya gedein. Nah, besarin dong. Nih parannya nih Pak. Paran. Letaknya di mana? Nih. Ini yang di Arab ya. Ini yang Arab nih, yang Pak Alif ngomong ini nih. Di sini. Itu ada sebuah selat ya yang merujuk ke Laut Mati ya. Laut Mati ini nih, Laut Mati nih. Ya. Nih. Jadi ini paran ada di sini. Itu adalah suatu lokasi di mana lokasi itu adalah merupakan tempat yang pernah dijalani oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi tidak ada paran di situ, adalah Mekah. Keliru besar nih. Lah Anda pakai peta mana itu Pak? Peta perjanjian lama ini. Ya Anda dari Bible ya memang diselewengkan. Mulai sudah. Gimana sih? Mulai sudah. Kalau kalian mau klaim Buka kalau literaturnya tiket sana itu. silahkan. Silahkan kalian. Silakan kalian. Lah ini nih ya. Itu Anda bukannya pakai apa? Nih. Nah, ini peta Di dalam Loh. Nih, saya kasih data ini berapa kali penjelasannya loh ini ya. Coba Bang. Nih, ini dari tadi literatur ini banyak bahkan merujuk kepada kitab ulangan, bilangan, kejadian dan seterusnya. Ini dijelaskan semua sudah. Masih kurang apa lagi literaturnya ini datanya. Ini nih kesimpulan di hari ini. Yang kesimpulannya Nih, paran itu terletak di mana? Itu Padang yang gurun paran Nah. juga diartikan sebagai Hijaz dalam terjemahan dalam bahasa Arab kuno, yaitu Hijaz. Hijaz itu di mana? Ya di Mekah. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun yang ditemukan Muhammad catatan kaki yang membuat Kau di Mekah interpretasi juga di sini boleh. nama paran itu paran telah sering digunakan untuk merujuk secara khusus ke padang gurun yang berkudungan yang terletak di dekat Mekah. Ini literaturnya lengkap, Pak. Lengkap di sini. Ini data yang sifatnya ini apa ya? Non tidak termasuk ke dogma, ini umum. Pak. Nah, datang lagi. Menurut Wahab bin Muhid di sini ada Talfaran, Bukit Faran di pinggiran Mekah yang disebutkan dalam bukunya. Bukit Ini Paran jelas. lagi, Bukit Paran lagi. Orang bilang Paran, Bukit Paran lagi. Aduh, saya pun bingung lagi. Ambil sajalah, saya bagi kalian lah, biar pergi Israel sana. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Ya Allah. Iya, saya bagi kalian supaya Ini pergi Israel bener sana. deh. Kayaknya Iyalah. sama Pak anak rantau mendingan gak usah diskusi aku ini.
Pasrah dia. Bukan saya nggak diskusi Pak. Bang Cinta Tapi Sholawat majulah. parannya bukan terletaknya Bang Ben. di Arab kok yang kamu katakan. Astagfirullahaladzim. Faran itu Pak, dulu kalau dalam bahasa Arab lamanya lagi disebutnya Hijaz Pak. Hijaz itu di Mekah Pak. Hijaz. Itu data dan fakta yang tidak bisa dibantahkan. Makanya di dalam kitab Anda sendiri di situ Pak, Hagar itu kan itu ada sebuah kiasan. Galatia 4 24 sampai 25 dikatakan Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Terus Musa mati di mana? Bukan di Gunung Sinai. Innalillahi. Itu kiasan. Ini adalah ini kitab Anda yang bilang. Iya Ini Pak, adalah saya dari tadi Pak, saya bagikan. Kamu mau klaim di situ silahkan. Janji pergi ini itu yang lain kan ada yang mereka, Bang Erik mau ngomong gak ini? Aku itu capek kan sama mereka, orang ini ngomongnya nih. Pak, itu mereka mau keluar, Ganti topik aja, keluar bro. dari Mesir mau menuju ke Iya. tanah yang dijanjikan itu Udah adalah setujam. Israel Topiknya Pak. di sini nggak gerak. Di Israel Pak, bukan kita ini di itu apa? Kita mau klaim, bukan mau klaim di Indonesia, tidak, bukan di Arab, bukan di Israel yang mereka keluar itu dari Paran itu. Untuk yang tanah yang dijanjikan adalah Israel. Pak Anak Rato bilang Kan di di Israel emang kejadian punya data. 17 di kejadian 17 kan dijelaskan dari keturunan Ismail itu akan dijadikan bangsa yang besar. Dengarkah tidak? Yang orang yang akan Aku udah membawa capek mereka, ngobrol sama kau. Ini Bang Erik Dengar. kemana ini Bang Ben? Maju. orang yang akan membawa mereka keluar itu adalah keluar dari itu Paran itu menuju Paran itu. Kamu bacakan di ulangan 31, kita akan ketemu jalannya. Itu Pak Anak Rato baca. Oke. Kalau tidak mau ya berdiskusi sama saya keluar saja nggak apa-apa. Bukan, itu baca Yang ulang lain. Dibaca bro, ulangan 31 itu nubuat tentang Yesus kan? Iya, dia akan membawa orang keluar menyeberang itu yang saudara katakan itu kok. Iya. Waalaikumsalam Bang Dito. Bang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Ali. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Dito. Udah di rumah? Kang Alif, coba bacain Galatia nomor 25 dong. Bang Bewok, Bang Ben. Suruh baca. Bang Bewok lagi megang Bible itu. Berapa tadi? Bang Ben berapa? Galatia 4 nomor 25. Galatia 4 nomor 25 Bang Bewok. Ya itu dari tadi diulang-ulang Bang Ben dibacain. Nah iya, kok bisa ya kitabnya sendiri dibantain mulu dari tadi, pusing juga aneh nih. Galatia 4 Enggak 25. bantai itu Pak. Agar Itu di ialah- Parang itu tentang dia Yosua mau membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, itu tempat yang dijanjikan. Itu adalah itu siapa? Israel. Silahkan. Terus Hagar di mana menurut Galatia 4:25? Agar si orang Mesir, Pak. Bacain dong Bang Brewo, ulangi lagi tuh. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama Coba dengan itu Pak Yerusalem Jordan. yang Pak Jordan sekarang. mau lihat data dari kitabnya ya, itu apa dari mana datanya? Pak Jordan. Ini Pak, ini adalah kalau sekarang ya, ini adalah masuk wilayah Mesir Pak, ini Paran ini Pak. Masuk wilayah Mesir.
Ya, masuk wilayah Mesir. Karena dia di sini, ini tanjungnya ini yang kalau dilihat itu di peta ini nih kelihatan sekali nih. Jadi di sini dia sekarang ini terbagi dua dengan Israel. Dia terbagi dua dengan Israel sekarang ini nih. Dia terbagi dua begini. Parannya ini di sini ya. Nah ini yang kelihatan sekali nih paran ini. Ini parannya dekat ya. Pak Jordan datanya dari mana Pak Jordan? Nih. Ini Bible Hub kok, jelas kok Bible itu. ya, Bible Hub. Oke. Bible Hub. Nih Bible Hub nih. Bible Hub. Itu peta sendiri, bukan peta umum. Peta yang dibuat sendiri. Lah sekarang kalau peta umum mana Pak Alif? Pak Alif tunjukkan peta umum paran itu ada di Mekah. Ayo coba. Nih, tunjukin. Saya tadi itu sudah paparkan penjelasan literaturnya. Itu kan disampaikan di kitab apa? Di kitab ulangan 33. Ulangan 33 nomor. Ulangan 33 ya. Sebentar, saya buka ulangan 33 ya. Astagfirullahaladzim. Iya, ulangan 33 kan. Ini pembuktian. Makanya dulu menyebutnya paran dan ulangan 33 nomor 2. Pak, ulangan 33 nomor 2. Ya. Di situ dikatakan, Anda bacalah. Nah, dia berkatalah Ada iya. Bang Ben mau maju nggak? Aku mau bikin kopi dulu bentar. Tapi aku nyimak Tuhan maksudnya. datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah pengulur ribuan orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampaklah kepada mereka api yang menyala-nyala. Iya kan betul ini. Seperti apa ya bahasanya? Ada sebuah pegunungan, di pegunungan itu ada yang menonjol. Nah, itu yang disebut Paran. Pegunungan itu namanya Sinai, tapi di pegunungan Sinai ada yang disebut Paran kalau nggak salah. Atau sebaliknya gitu loh, Pak. Kok jadi gitu kalau nggak salah, Pak? Di situ, Pak. Ini gini, Pak. Di sini coba Anda perhatikan, Pak, ya. Tuhan datang dari Sinai. Ini merujuk kepada Nabi Musa. Dan terbit kepada mereka dari Seir. Ini merujuk kepada Yesus. Ia tampak bersinar dari apa? Kalau yang itu Pak, itu kan bicara tentang alegori. Tapi ini kan lokasi yang Bapak mau tunjukin. Lah iya, lokasi. Lokasi tahu. Iya, lokasi. Lalu kenapa tadi katakan ini Seir ini menuju kepada Yesus, bagaimana bisa? Hah? Tadi kepada Yesus gimana kok? Coba dibacakan tadi, coba perhatikan itu. Nah, Seir itu di mana, Sir? Ya. Seir, kutunjukin, mau. Nih, sebentar ya. Seir, kutunjukin. Berarti bukan Yesus. Bukan, itu lokasi kan. Kalau berbicara tentang Lah iya, lokasi, semuanya sedang membicarakan lokasi, Bapak Kek. Namun lokasi itu adalah lokasi merujuk kepada nabi yang berada di sana. Contoh Nabi Musa di Gunung Sinai, gitu loh Bapak Kek. Seir, aku kasih tahu lokasinya di mana ya. Mana yang lain? Aku mau bikin kopi nggak jadi nih. Ya Bang Erik, Bentar, aku balik lagi. Tunggu dulu, ini kau tunjukin Bang data Dito, tuh mau. Bang Dito dulu boleh. Bentar aja dulu. Iya, silakan. Suruh istri ya bikin kopi, jangan bapak sendiri lah. Ini apa namanya, imam yang baik gitu Bang Jordan. Bang Dito, silakan Bang Dito. Dan baik. Ya Pak Jordan apa tadi? Mau tunjukin apa? Ini Seir ini Seir ini di sini nih. Ini ada di sini Seirnya nih. Seir ini adalah merupakan satu lokasi, kalau nggak salah ini adalah di mana Musa hanya melihat
Kanaan itu. Jadi sampai dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Sihirnya di sini nih. Nih sudah ada petunjuk ini. Itu datanya dari Bibelham, Bang Dito. Bang Jordan, coba di-compare dengan yang Google Maps sekarang. Nah, untuk zaman sekarang ini di mana? Kalau Bapak mau lihat dari Bible peta sekarang ini, kita buka Google, jangan buka ini peta Alkitab. Peta Alkitab. Tunggu. Ini peta Alkitab itu namanya sudah berbeda. Di zamannya Abraham sampai Musa, nama-namanya seperti ini di dalam Alkitab kami, Pak. Tetapi ketika masuk di zamannya mulai dari Daud, itu sudah ada perubahan. Apatah lagi ketika mereka dibuang ke Babel. Itu ada perubahan drastis namanya. Nama